Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibunya belum kompak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya ibu-ibu? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli ni'mah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli syai'in qadir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat Islam serta iman, sehingga kita dapat hadir dalam acara Muzakarah Politik dakwah menuju hijrah di Pondok Pesantren As-Siddiqi ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Akhina Sahri Sakutradani yang telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita mintakan kepada orang tua kami, Al-Ustaz Haji Ahmad Izazi SMMSI, untuk memimpin kajian muzakarah politik dakwah menuju hijrah. Kepada orang tua kami, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang mulia yang berbahagia ini kita sekalian dapat hadir dan dihadiri oleh tamu kemuliaan kita yang berkenan datang ke jauh-jauh ke pinggiran kota Tembilahan ini. Lebih khusus di sini hadir Pak Dr. Hewan Khaidir, tokoh masyarakat Riau, ketua pemuka masyarakat Riau. Insya Allah calon anggota DPD RI. Kemudian yang kedua yang kita muliakan, walaupun dalam suasana yang sangat sibuk, bahkan mungkin berangkatnya tadi malam jam 10 sampai subuh, bahkan subuh di Sungai Salak, berkenan hadir bersama-sama kita untuk menemui kita di sini. Dan pada kesempatan ini kita juga bersyukur karena agenda ini diselenggarakan oleh adik-adik komunitas pejuang subuh yang nanti akan kita dengarkan bagaimana pengalamannya dalam berdakwah. Dan alhamdulillah banyak langkah-langkah yang dilakukan yang ternyata punya nilai bagi kemaslahatan umat, melakukan perubahan-perubahan. Dan ini adalah kelompok anak muda yang mungkin menjadi contoh tauladan mungkin bagi anak muda lainnya dalam konteks dakwah dan dalam konteks kemaslahatan umat. Tentunya kita persingkat saja karena kita punya waktu lebih kurang 2 jam. Mudah-mudahan kita bisa akhiri pada jam 12:10 sebelum waktu zuhur. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang sebenarnya mungkin bagi sebagian kalangan menjadi tanda tanya. Politik dakwah menuju hijrah, apa pula urusannya politik dakwah? Tetapi kita yakini bahwa
ada pandangan yang selama ini membuat dinamika yang tidak bisa kita hindari, bahwa kita tidak terlepas dari aspek-aspek kekuasaan dan politik berbangsa dan bernegara. Dan dalam konteks keumatan, kita juga yakin bahwa ada proses transformasi ataupun perubahan dalam tatanan kehidupan umat, sebagaimana yang ditugaskan kepada Rasulullah untuk berubah dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Kita sebagai pengikut Rasulullah tentunya punya tugas itu. Bagaimana kita bisa melakukan perbaikan sebagai hamba Allah di muka bumi. Inilah yang mungkin konteks yang akan kita bicarakan pada hari ini. Dan bersyukur kita bisa mendapatkan pembicara yang alhamdulillah nanti akan bisa memberikan pemahaman dan konsep serta pemikiran yang penting ataupun menarik bagi kita untuk ditindaklanjuti, baik dalam rencana aksi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Untuk itu kita mohon kesediaan untuk tampil ke depan Bapak Dr. Haji Saidul Amin, kemudian Bapak Dr. Hewan Khaidir dan Adinda Aziz Said Abdul Aziz, silakan. Baik, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa topik yang akan kita diskusikan pada hari ini, yang pertama nanti akan ada penyampaian pemikiran, perjalanan dan strategi politik dakwah yang inklusif menuju hijrah. Menuju hijrah ini punya makna yang sangat esensial. Bagaimana Rasulullah berhijrah kemudian memadukan kekuatan Ansor dan Muhajirin, merubah perilaku jahiliyah ke perilaku yang soleh dan solihah. Inilah yang mungkin didapatkan dalam proses dan tujuan daripada dakwah. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa dikupas oleh Bapak Dr. Saidul Amin. Kemudian yang kedua, kita ingin sedikit pengalaman dari adik kita yang dulunya adalah ketua komunitas pejuang subuh. Saya ingat betul pada saat saya masih menjabat Sekda sekitar tahun 2017 ya. Adik-adik ini menunggu saya pada saat saya memimpin rapat di Pemkab Inhil. Hampir 3 jam dia tunggu. Saya pikir kenapa kok ada adik-adik kok menunggu ramai-ramai. Rupanya dia ingin bersilaturahmi, menyampaikan programnya terkait dengan program-program dakwah dan program bagaimana mengajak umat, terutama anak-anak muda, untuk bergerak di subuhan. Dan itu adalah pekerjaan mulia, karena dengan mereka subuh-subuh sudah bergerak dari masjid ke masjid, dan tentunya juga diikuti dengan berbagai kegiatan yang bersifat sosial. Nah, oleh karena itu sampai sekarang komunikasi terus berjalan, dan alhamdulillah adik-adik ini nanti akan kita dengar bagaimana pengalamannya mengelola proses dakwah dan perubahan. Termasuk juga pengalaman sebagian dari mereka ikut berdakwah di kelompok komunitas suku-suku laut, suku Duani. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang patut kita dukung. Nanti dan terakhir nanti kita akan dengarkan pemikiran pengalaman dari seorang tokoh Riau, menjabat ketua DPRD 2 periode pada zaman gubernurnya Pak Salih Jasir dan zaman Pak Rusdi Zainal. Beliau punya pengalaman
pada awalnya sebagai birokrat di Kementerian Pertanian, kemudian ditugaskan di Otorita Batam dan kemudian berkarir sebagai politisi. Dan alhamdulillah hari ini berkenan untuk bersama-sama kita dengan topik ya politik dakwah kepada umat ya. Ini terbalik ini. Mudah-mudahan nanti akan bisa menjelaskan kepada kita bagaimana konsep ya dakwah mungkin dari aspek pendekatan politik dan tentunya berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan umat. Mungkin itu. Untuk selanjutnya kita persilahkan Bapak Dr. Saidul Amin dengan waktu ya mungkin bisa 20-25 menit yang nanti akan disampaikan dan pada akhirnya nanti akan ada diskusi. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Shahibul Bait Pak Ahmad Hijazi yang sudah berkenan mengundang kami dan juga berkenan menyediakan padepokan ini untuk acara yang sangat bermakna ini, yang sama-sama kita cintai. Tokoh beliau Kanda dokter hewan Khaidir, yang saya yakin ilmu dokter hewannya udah hilang semua. Tapi ada kawan saya itu sama-sama kuliahnya akidah filsafat di Usuluddin dulu, jadi kepala desa di Rantau Berangin itu. Terakhir berhenti jadi kepala desa. Dia beternak kerambah, banyak kerambahnya. Waktu saya tanya dengan dia, kenapa lebih memilih menjadi peternak kerambah dari jadi kepala desa? Dijawabnya, ternyata mengurus kepala binatang lebih mudah dari mengurus kepala orang. Tapi Pak Haidir itu jadi ketua DPR yang mengurus kepala manusia. Artinya makamnya sudah sangat tinggi sekali. Kemudian adinda saya yang menjadi motor penggerak dari pejuang subuh yang banyak memberikan kontribusi dakwah di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak akan banyak berbicara, kita lebih banyak berdiskusi lah. Dan ilmu saya ilmu teori, ilmu yang sebetul-betul ilmu itu nanti kita dengar dari kedua pembicara berikutnya, yang mereka memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Dr. Haidir, dia sudah mengalami jatuh bangun kehidupan. Umurnya sudah 70 tahun lebih. Terlalu banyak mutiara-mutiara kehidupan yang harus kita dengar dan kita petik bersama, agar itu menjadi suri tauladan dan sempadan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian adik saya itu yang menjadi pejuang subuh itu luar biasa itu. Saya teringat waktu masih di pesantren, kerja saya juga membangunkan adik-adik subuh untuk pergi ke masjid. Tapi ternyata membangunkan orang yang sedang tidur di waktu subuh
itu lebih susah, itu lebih mudah dari membangunkan orang yang dalam keadaan bangun ketika subuh. Itu masalah. Rupanya membangunkan orang tidur lebih mudah dari membangunkan orang yang sedang bangun. Mengajar orang bodoh itu lebih mudah daripada mengajar orang yang pintar. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, bodoh itu terbagi dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit itu ya satu saja kebodohannya. Kalau diajar dia bisa cerdas. Tapi kalau jahil murakkab itu orang yang bodoh tapi tidak menyadari kebodohannya. Bahkan menganggap kebodohan itu adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah kebodohan. Menurut filosof modern sekarang, Derrida dan yang lain-lain, inilah yang disebut dengan hyperreality. Tapi saya tidak berbicara filsafat di sini, bicara tentang politik dakwah dan hijrah. Antara politik dan dakwah itu tidak bisa dipisahkan. Politikus itu memerlukan dakwah, dan untuk bisa menggolkan kepentingan politik itu perlu ada, untuk menggolkan kepentingan dakwah itu perlu ada pendekatan yang bersifat politis. Jadi kalau ada yang menyatakan politik itu kejam, itu susah juga. Karena politik itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyasah. Walaupun Jamaluddin Al-Afghani itu pernah patah hati dengan politik, sampai-sampai dia menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim was-siyasah. Aku berlindung kepada Allah dari setan dan politik. Sebab memang dia dibuli oleh kekuatan-kekuatan politik besar umat pada waktu itu yang lebih cinta diperbudak oleh bangsa asing daripada merdeka dari genggaman mereka. Lalu murid beliau pun anti politik, Muhammad Abduh. Tapi murid beliau yang berikutnya, Rashid Ridha, itu balik ke dunia politik. Sebab tanpa politik dakwah itu sulit juga untuk berkembang. Orang tua kita, Dr. Muhammad Natsir, pernah menjadi Perdana Menteri, Ketua Masyumi, Menteri Penerangan. Itu dulu politikus. Tapi pada akhirnya dia tetap berpolitik, tapi dengan cara yang berbeda. Ini yang dikatakan beliau, kalau dulu kita berdakwah lewat politik, maka sekarang kita berpolitik lewat dakwah. Didirikannya lah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi tetap juga penting politik itu. Saya di Muhammadiyah sering bicara dengan anak-anak muda kami yang sedang aktif-aktif berpolitik. Saya katakan, bawalah nilai-nilai murni Muhammadiyah ke partai politik, tapi jangan bawa busuknya politik ke Muhammadiyah. Kalau busuknya politik dibawa ke Muhammadiyah, busuknya politik dibawa ke NU, busuknya politik dibawa ke Perti, maka Muhammadiyah, NU dan Perti itu akan menjadi organisasi politik walaupun tidak partai politik. Tapi kalau nilai-nilai yang baik di NU, nilai-nilai yang baik di Muhammadiyah, nilai-nilai baik di Perti dibawa ke politik, maka nilai-nilai itu akan menjadi penyejuk suasana partai politik. Kita berpolitik demi kemaslahatan, bukan berpolitik demi sekedar kepentingan. Sebab kalau orang baru berpikir tentang dirinya itu bahaya. Ini yang dikatakan salah seorang filosof barat itu, otak manusia itu terbagi 4. The first one
Big mind discuss about ideas. Otak yang besar itu berbicara tentang ide. Nanti kita dengar karena Dr. Haidir akan berbicara tentang ide-ide. Kalau beliau nanti jadi ketua DPD, kalau dari DPD RI, apa yang dilakukan? Ide-ide. Itu orang yang otaknya besar. The average mind just discuss about evil. Orang yang otaknya ya merata itu, standar itu hanya berbicara tentang peristiwa. Semua peristiwa yang ada di dunia ini dia tahu. Itu baru average. Small mind discuss about people. Kalau otak orang yang kecil itu hanya bergosip saja itu. Dia bicara tentang siang, dari mulai pagi sampai sore menceritakan orang saja kerjanya. Kalau kita masih hobi seperti itu, otak kita kecil. Tapi yang paling bahaya itu the very small mind just discuss about himself. Otak yang sangat kecil itu dia hanya berbicara tentang kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita hanya berpikir tentang diri sendiri, itu masuk dalam kategori otak yang sangat kecil. Jadi untuk apa kita berpolitik? Untuk dakwah. Lalu dakwah kita itu apa? Untuk menimbulkan kesadaran berpolitik, politik adiluhum, politik kemaslahatan. Sebab manusia ini dalam Al-Quran itu terbagi tiga level dari segi kejadiannya. Ada manusia itu manusia potensial, manusia yang memiliki potensi, dan kita umat Islam adalah manusia potensial. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu, bahwasanya kita ini adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kita ini umat yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Jadi saya, Pak Hijazi, Kanda Dr. Haidir, ini merupakan orang-orang yang memiliki potensi. Tapi potensi itu kalau tidak diaktualisasikan bahaya. Dia hanya akan menjadi bahan mentah yang tidak pernah menjadi bahan baku atau bahan jadi. Maka Al-Quran menaikkan level yang kedua yang disebut dengan level aktual. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu itu umat yang moderat, umat yang menentukan. Maka orang yang menentukan itu disebut dengan wasit. Kenapa wasit? Karena dia menentukan. 80.000 orang penonton di GIS, Jakarta International Stadium itu menyatakan gol, tapi kalau wasit bilang nggak gol bagaimana? Nggak gol juga. Makanya kalau Bang Haidir hanya berteriak-teriak di tepi jalan, tidak jadi pemain, ya itu hanya sekedar penonton. Harus menjadi wasit, kita yang menentukan. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Jadi Allah yang menyatakan wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kamu itu menjadi saksi bagi manusia. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dari level level yang bersifat potensial naik kepada yang aktual, dan orang muslim yang sejati itu harus sampai kepada level universal. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Kalau ketika beliau besok jadi DPD yang diuntungkan itu hanya orang Rokan Hulu, maka dia belum Islam yang sesungguhnya. Kalau yang diuntungkan itu hanya umat Islam, juga bukan orang Islam yang sesungguhnya. Tapi keberadaan beliau itu menjadi kebanggaan bagi semua orang. Islam, Kristen, Buddha, Hindu semuanya merasa betul-betul beruntung dengan keberadaan di situ. Barulah beliau menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang dikatakan Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dan yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itulah hakikat politik dalam Islam. Agar keputusan yang kita telurkan bukan dinikmati segelintir orang, tapi betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Dan itu akan dicatat nanti, akan dicatat siapa yang memprakarsai ini, siapa yang memprakarsai ini. Tadi kami diskusi bertiga ya. Saya tanya dengan Kanda Haidir, siapa gubernur yang paling bagus menurut abang, yang paling apalah, ini subjektif, tidak perlu objektif. Oh, dia katakan si Anu dan si Anu. Si Anu kenapa? Dia punya konsep yang luar biasa tentang ini. Si Anu bagaimana? Punya konsep yang luar biasa tentang ini. Dan itu akan dicatat dalam lembaran sejarah bahwa ini ada karena si Anu, ini ada karena si Anu. Yang paling bahaya itu ketika nanti dicatat dalam sejarah bahwa hutan ini habis ketika bupatinya si Anu. Ketika satelit ini dijual ke tempat ke negara asing, itu karena politik si Anu. Kita hancur dari segi ekonomi karena keputusan si Anu. Itu akan dicatat dalam sejarah. Sehingga ketika dia di dalam kubur, dia tidak hanya menerima azab dari malaikat, tapi juga menerima azab dari petikan-petikan rakyat yang dirugikan, yang masih merasakan kepedihan akibat keputusan politik yang dilakukannya. Ini yang paling penting. Jadi dakwah itu memerlukan politik, dan politik itu sesungguhnya sangat memerlukan dakwah. Maka saya menyarankan kepada adik-adik pejuang subuh, sesudah ini jangan lagi pejuang subuh, harus pejuang duha. Setelah itu pejuang zuhur, dan juga perlu ada pejuang malam kalau tidak masalah. Dan ini bukan kalimat baru. Profesor Dr. Ahmad Amin itu tokoh pemikir paling besar di Mesir. Buku pertamanya apa? Fajrul Islam. Oh, dia berbicara tentang fajar Islam. Buku keduanya apa? Duhaul Islam. Dia bicara tentang duhanya Islami. Yang ketiga apa? Zuhrul Islam. Zuhurnya Islam itu apa? Ada bukunya. Dan yang terakhir dia bicara Al-Islamul Yaum. Islam ini. Itu menjadi buku standar bagi orang yang kuliah di jurusan filsafat Islam di seluruh dunia. Saya punya buku itu, tapi udah diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu. Karena yang rajin menerjemahkan itu Malaysia, kalau kita agak malah nampaknya. Itu luar biasa. Jadi pejuang subuh itu penting. Tapi setelah orang bangun subuh, ngapain lagi kan masalah itu kan? Harus ada pejuang duha, pejuang zuhur. Ketika udah mau meninggal, pejuang asar itu. Pejuang maghrib untuk tutup buku lah kan. Jadi pejuang apa itu harus berkelanjutan. Dan itu merupakan politik. Perlu pendekatan politik. Kenapa harus subuh digugah? Itu juga ada apanya itu. Ada apa namanya? Ada landasan filosofisnya itu. Sebab kata Rasul, umat Yahudi dan yang lain-lain itu akan ketakutan dan tunggang langgang ketika melihat jemaah subuh itu sudah sama dengan jemaah Jumat. Nah, ketika itu terjadi, umat Islam akan meraih kejayaannya. Yang bahaya kalau jumlah orang yang sholat Jumat sama dengan sholat subuh, itu jadi masalah. Jadi diskusi-diskusi seperti ini sangat indah kita bicarakan. Karena saya dosen filsafat di UIN, saya hanya berteori-teori sajalah.
nanti yang prakteknya kita mintalah dari dua narasumber yang lain. Saya rasa sebagai pengantar itu saja Pak Hijazi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mendapatkan pencerahan, informasi bagaimana pandangan Pak Dr. Saidul Amin tentang perspektif politik, dakwah, bahwa politik dan dakwah itu memang tidak bisa dipisahkan karena memang memiliki orientasi yang mungkin bisa searah, dan oleh karena itu adalah bagaimana kecerdasan kita memanfaatkan itu dalam konteks bagaimana meningkatkan pemahaman umat ya. Dan kita tahu bahwa sering memang dibicarakan apakah dakwah kita itu sudah mencapai sasaran, tetapi paling tidak mungkin pembicara kedua ini akan bisa mengurai pengalaman-pengalaman selama berkecimpung menggerakkan ya teman-teman, kemudian berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin sebelumnya itu jauh dari kegiatan ataupun pelaksanaan anjuran Islam, akan tetapi ternyata bisa melakukan hijrah ke arah yang lebih baik. Dan mungkin di sini hadir Pak Nur, ada Pak Nur? Tolong bisa dihadirkan Pak Nur, itu juga punya pengalaman karena adik-adik pejuang subuh ini telah berhasil melakukan semacam proyek perubahan Pak Dr. Haidir. Dulunya di seberang Tembilahan ini ada satu lokasi prostitusi yang di situ kalau secara kuantitas ada sekitar 500-an tempat bordir. Tetapi sekarang sudah berubah, lingkungannya sudah sangat-sangat agamis, bahkan sudah berdiri masjid namanya Masjid Al-Firdaus ya. Sehingga kampungnya itu berubah. Dulu disebut namanya Sungai Bugil, sekarang berubah menjadi Kampung Hijrah. Untuk itu silakan adinda kita Said Abdul Aziz untuk sedikit menyampaikan informasi, dan mungkin ini juga bermanfaat karena kemarin di sini Pak Rektor Pak Dr. Saidul Amin kemarin bersama-sama dengan Ustadz Abdul Somad memberikan contoh yang terbaik bagaimana beliau punya kebijakan KKN Umri itu dilepas 52 orang di komunitas masyarakat Talamama yang mungkin sangat sulit dijangkau. Bahkan ke depan mungkin perlu ada sinergi dalam rangka untuk berdakwah di kelompok-kelompok masyarakat pinggiran yang mudah-mudahan itu bisa kita lakukan bersama-sama. Silakan Dinda Said Abdul Aziz, mungkin ada ditampilkan dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah. Yang kami muliakan guru kami Ustaz Dr. Saidul Amin, juga guru kami Ustaz Dr. Haji Haidir, ayahanda kami yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Hijazi, dan juga para orang tua kami, para perangkat desa di Sialang Panjang,
serta juga ada pembina Yayasan Hizbul Quran Indonesia Bapak Haji Muhammad Jalil, beliau hadir bersama kita, dan juga orang tua kami dari Parit Hijrah Mas Koheri, alhamdulillah beliau RT-nya di Parit Hijrah. Jadi hari ini kita juga langsung kehadiran kedatangan dari fakta sejarahnya Sungai Dugir itu menjadi Parit Hijrah, alhamdulillah. Sebelum itu sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Hijazi. Ini pikirannya saya tak pantas untuk dipasangkan, disandingkan di baliho dengan orang-orang hebat seperti di atas. Ini entah kenapa saya tak tahu. Pak, tahu saja saya Pak, tahu saja biar aja saja deh. Yalah kalau jadi ibarat itu agak canggung, memang kelas-kelas provinsi di atas kan. Nah saya kelas parit cuman parit pemilahan ya kan. Oke, sebelum saya mulai menceritakan tentang itu, saya akan tampilkan dulu slide dari awal pembangunan yang kami lakukan di sana, sehingga nanti baru bisa kami sampaikan cerita awalnya. Silakan Pak Suprapto.
Oke, alhamdulillah. Itulah tadi hari demi hari pembangunan Masjid Al-Firdaus Paling Hijrah ex lokalisasi Sungai Bugil yang sekarang menjadi Paling Hijrah namanya. Jadi saya izin mau menceritakan awal mula kami sampai ke Sungai Bugil. Jadi pada suatu ketika kami punya komunitas namanya komunitas Jumat Berbagi. Komunitas Jumat Berbagi ini ada pejuang subuh di sana, ada emak-emak sehat, ada kang sunat namanya. Nah, jadi itu setiap Jumat kita keliling mengantarkan paket sembako untuk warga-warga yang membutuhkan. Dan alhamdulillah ketika pada hari itu kami berkunjung ke Paling Hijrah. Jadi ditelepon sama Pak RW-nya, Ustadz Jambur namanya. Nah, beliau masih ada sampai sekarang jadi Pak RW. Beliau katakan, yuk silahkan ke sini. Jadi sebanyak lebih kurang 45, sekitar 50 juga paket sembako kita antar ke sana. Jadi pas kita ngantar ke sana, di sana kami tanya, Pak, di sini ada surau ya Pak, atau musola untuk sholat? Tak ada kan? Terus kalau mau sholat, kami harus nyebrang. Jadi naik pompong dulu nyebrang ke parit 4. Kalau air surut, nunggu air pasang dulu, baru bisa malam tenang. Atau jalan kaki sebanyak 2 kilo ya, sekitar 2 km kita berjalan kaki. Dan ketika itu ada selentingan, bisa ya bangunkan surau, ya, bangunkan masjid. Jadi kata kami, pejuang subuh ini tak ada duit, Pak, tak bisa bangunkan masjid. Tapi kita bismillah Pak. Jadi kata saya kalau memang iya, kita bismillahkan Pak. Jadi dalam jangka 1 bulan setelah pertemuan itu, kami hubungi masyarakat di sana. Ya, Mas Koheri ada saksinya di sini. Pak, kalau memang di sana mau dibangunkan masjid, dalam 1 bulan ini harus ada tanah wakafnya. Kalau tidak ada itu, cuman kami tak bangun. Nah, jadi kesana kesini sampai jual hasil tanaman. Nah, ini ada diceritain di YouTube kami. Di sini juga bisa dilihat di YouTube Pejuang Subuh Kemilahan. Nah, ketika itu kita telepon kami, Pak Aziz bisa ke sini? Oke, kumpullah warga semuanya. Ini surat tanah sudah selesai. Ini kami wakafkan ke Pak Adok, beliau ketua masjidnya nih. Kami wakafkan untuk masjid. Oke. Nah, itu kita mulainya Pak dari 300.000 rupiah dari hadiah juara takbiran. Jadi Pejuang Subuh ini hobi ikut takbiran Pak, Idul Fitri, Idul Adha. Insya Allah alhamdulillah juara 1. Nah, jadi dari gara-gara juara 1 tuh kami ambil 300.000 untuk membeli bakau pertama. Ini bersama Ketua Pejuang Subuh Kemilahan sekarang, Ustaz Muhammad Arash SPDI. Beliaulah juga yang memegang dana dari awal sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat catatan dari awal sampai sekarang, alhamdulillah masih ada. Nah, jadi insya Allah tetap kita data di sana. Jadi suatu waktu kalau ada yang mau minta datanya akan kami kasihkan. Nah, jadi ketika itu sudah mulai, alhamdulillah kesana kesini kami berdakwahnya menggunakan media sosial. Ketika kami menggunakan media sosial ada namanya Sahabat Cinta Umat. Sahabat Cinta Umat ini bisa membantu hampir 135 jutaan terkumpul. Itu yang terdata sama kami. Dan juga ada dari donatur-donatur dari luar. Alhamdulillah lebih kurang pembangunan masjid ini lebih kurang 1 M, 1 miliar. Dalam jangka 3 tahun Masjid Al-Firdaus ini terbangun. Tahun pertama kami bangun, ibu-ibu pernah bilang gini, Pak, bisa ya kami sholat tarawih tahun ini di kampung kami Pak? Apa perasaan kita ketika dengar kayak gitu? Kita yang dekat masjid, yang dekat surau, enak aja mau sholat. Dia ibu-ibu itu bisa ya Pak? Jadi tergetarlah hati kami, bangkit lagi semangat kami. Kami sampaikan melalui media sosial, banyak ibu-ibu di sana ingin mempunyai rumah ibadah. Dan alhamdulillah ketika modal berani aja nih Pak Ibu. Jadi pas kami pertemuan dengan Bapak Bupati itu kami
tidak ada sebenarnya untuk ngomong itu, tapi kesempatan. Jadi saya dibilang lah, kami bangun masjid di Al-Firdaus Pak, gimana Pak kira-kira itu sekarang pembangunan saat itu mantep nih, uang cuma ada tinggal berapa juta nih, salah saya. Ketika kami datang, kami sampaikan alhamdulillah Allah kasih jalan. Pertama ngomong masih gagal, 2 kali ngomong masih gagal, yaitu 3 kali ngomong pada saat itu alhamdulillah. Saya akan coba telepon dari pemerintah apakah masih bisa dana CSR Bank Riau. Jadi alhamdulillah nih dari perwakilan Bank Riau juga hadir pada hari ini. Kucurlah dana sebanyak 350 juta rupiah. Dan alhamdulillah tadi masjid yang dulunya belum siap, yang ketika sholat Idul Adha kami kemarin batal sholat Idul Adha. Karena apa? Karena belum beratap, jadi hujan. Nah, tak jadi kami sholat Idul Adha di rumah masing-masing jadinya di sana. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jadi dan ketemu dengan Bapak Ijazi juga kami sampaikan pada saat waktu beliau di Sialan di Kemilahan itu belum sampai. Ketemunya kami di Jakarta. Pada saat itu kami cuma mau nonton film Cinta Subuh karena tujuan subuhnya ada di pusat. Jadi kata kawan-kawan, ketua datang ke Jakarta cuma mau nonton bioskop. Iya. Alhasil ketika kami ceritakan sama Pak Ijazi bahwa Masjid Al-Firdaus itu punya lahan pertanian, ibarat itu lahan mati lah, dan akan dimanfaatkan jadi lahan pertanian yang produktif. Berkat ilmu beliau Pak Poheri ini, beliau punya lahan pertanian itu yang dahsyat sekali. Bang Edi juga timun itu baru saja nih izin saya menyampaikan nih Mas Ferry, dalam jangka 45 hari menghasilkan 80 juta rupiah karena jual timun darai. Nah, ini yang jadi pemantau semangat kami. Masjid Al-Firdaus ini harus punya lahan yang dimana lahan tersebut ditanam pertanian yang akan membangkitkan kegiatan-kegiatan di masjid. Jadi masjid tidak minta aja terus. Nah, itulah tujuan kami berdakwah. Dan alhamdulillah ketika itu kami sampaikan, sampailah kucuran dana dari kenalan-kenalan Bapak kita, Bapak Ijazi, 45 juta rupiah masuk ke rekening Pejuang Subuh untuk membeli. Ini alhamdulillah sekarang kita sudah beli kelapa pandan sari lebih kurang 10 juta yang akan kita tanam, dan nanti dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun sudah bisa menghasilkan. Nah, itulah yang akan menghidupi masjid. Target kami masjid itu sukses, dia akan mengelola musola masjid-masjid terdekat di sana. Kami inginkan masjid ini seperti Masjid Jogoparian yang ada di Yogyakarta, selalu menyiapkan makanan ketika selesai sholat Jumat untuk jamaah. Kalau di sana tuh ribuan piring disiapkan, apalagi bulan puasa. Nah, itulah target kami sebenarnya membangun masjid ini, karena sesuai dengan ini guru kami juga Pak Jalil di Quran surah Muhammad ayat 7 juga, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Itulah yang menjadi kami mau menolong agama Allah, mau membangkitkan anak-anak muda. Yuk sama-sama kita bangun masjid. Mustahil kalau udah Allah bilang iya, insya Allah jadi itu. Ya kalau pertama-tama masih ketawa. Ini saya Mas Koherinya dari saksinya nih. Saya sering nangis katanya ketika melihat masjid ini. Kok bisa ya gitu di Parijaran ada masjid sebesar ini gitu. Jadi alhamdulillah itu berkat doa orang tua kami, penyemangat kami, masyarakat kami yang percaya dengan Pejuang Subuh, sehingga Pejuang Subuh ini bisa mengelola Masjid Al-Firdaus ini. Dan alhamdulillah nih hari ini saya bawa kupon donasi. Mana tahu nanti Bapak Ibu mau infak, boleh harus di tasku, atas di belakang, boleh dibantu disebarkan. Nah, sini ada kupon donasi. Jadi minta izin Bapak Ibu, kalau di sana itu Pak, untuk sholat Jumat perdana kali diadakan tanggal 31 Maret 2023. Itu diresmikan oleh Bapak Bupati yang lagi hadir. Berharap infak sholat Jumat secukupnya cuma situ, paling 100.000 Pak.
200.000 paling Pak. Jadi kalau di masjid kita tuh dapatnya 1 juta, 2 juta, 4 juta gitu kan. Kalau di sana mohon maaf Pak, cuma segitu Pak. Ya karena dengan kondisi masyarakatnya menengah ke bawah yang belum bisa seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang mereka sudah bersungguh-sungguh, sudah mau berubah. Kami siap menginfakkan diri kami ini untuk membangun agrowisata ini untuk menjalankan aktivitas masjid. Dan alhamdulillah tanah masjid kita sudah punya lebih kurang 1,5 hektar sudah kita miliki. Dan kami juga Yayasan Insan Hafal Quran selain mengelola Masjid Al-Firdaus itu juga akan membangun musola di Pulau Palas 90 ini Pak. Itu nama musolanya 1000 parit. Dan alhamdulillah sekarang sudah pembangunan. Dalam jangka 3 bulan musola itu sudah tegak berdiri. Mohon doanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan. Kemarin pernah masuk ke telinga saya Pak, karena kemarin pernah ada salah satu komunitas di Riau datang ke Temilahan melihat. Tapi apa yang terjadi Pak? Ada bisikan-bisikan yang tak sedap di telinga saya bahwa ini dimanfaatkan oleh seseorang gitu untuk berpolitik kan. Jadi kata saya sungguh tega sekali gitu orang yang bangun masjid dibahasakan hal-hal yang kayak gitu. Saya rasa orang berpolitik itu tetap dia masih masjid, tetap dia bangun apa saja, termasuk kata Pak Dr. Saidul Amin tadi. Kita bangunkan orang untuk sholat subuh itu juga politik namanya, ya kan? Tapi kita menilai politik itu lebih jeleknya saja gitu. Politik baik itu ada. Ya contoh, kami mengajak Bang Ibi untuk 3 hari bermalam di masjid. Itu politik juga gitu. Ada kemarin di Padang Hijrah kita hampir 100 orang. Ada 50 orang laki-laki kita tidurkan di Masjid Al-Firdaus itu untuk belajar dari hal kecil. Dari adab tidur, adab makan, adab istinja. Dan itu penting untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Mereka bahkan lupa waktu kecil ya mereka diajarkan, tapi kalau udah tua lupa. Nah itulah konsep dari kegiatan Masjid Al-Firdaus ini. Siapapun boleh berkegiatan di sana, siapapun boleh tidur di sana, mau numpang mandi semuanya bebas. Ada makanan silahkan makan. Kami bangun masjid bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk semua umat. Boleh silahkan. Jadi masjid itu tidak terkunci dan silahkan dipakai. Ada mungkin orang datang ke Temilahan tidak ada tempat tidur, silahkan tidur di Masjid Al-Firdaus. Kami bebaskan. Nah itulah kenapa kami ingin membantu di sana yang memang susah gitu. Karena itu kecamatan Temilahan. Perlu Bapak Ibu ketahui, di sana listrik tidak ada. Jadi menggunakan mesin diesel. Nah mesin diesel itu alhamdulillah kita dapat ke infak. Kalau kemarin kami bingung kemana kita mencari duit lagi ya. Nah sekarang pemasukan untuk Masjid Al-Firdaus kalau udah jadi ini merosot tak? Kalau kemarin wah naik terus tuh. Tapi sekarang masjidnya jadi. Orang pikiran masjid sana jadi ini ya. Tak payah lagi gitu ya. Nah inilah dengan cara-cara agrowisata yang akan kami kembangkan, itu yang akan menjalankan masjid sendiri. Kemarin kami sudah terbukti timun yang kami tanam lumayan, lebih kurang 2 juta rupiah bagi dia. Nah, lebih kurang 2 juta rupiah, 1 jutanya untuk masyarakat yang di sana. Memang pekerjaannya itu Pak. Jadi kita bagi 2, 1 juta untuk yang kerja, 1 juta untuk masjid. Ya lumayan untuk membeli bensin mesin dieselnya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Masjid Al-Firdaus ini bisa lebih maju dan masyarakatnya semakin maju, berkembang. Dan di Palet Hijrah itu bisa terbangun sekolah SD, karena sekolah SD tak ada sana Pak. SMP apalagi SMA. Ya kami berharap dengan hadirnya Masjid Al-Firdaus ini bisa terbangun kampus perdana di seberang Temilahan. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dinda Aziz yang telah menjelaskan, menguraikan perjalanan dari perjuangan dalam rangka melakukan perubahan di salah satu kampung, tetapi ini punya nilai yang luar biasa bagi pengembangan dakwah. Yang tentunya kita juga ingat bahwa di sini hadir tokoh-tokoh pelaku, mungkin dari zaman dulu jahiliyah ya Pak Hedi. Pak Nur ketawa beliau udah usianya 71 tahun, punya pengalaman lama di sana, dan mungkin nanti bisa juga dalam diskusi memberikan testimoni. Jadi Pak Khaidir, Pak Saidul Amin, hari ini memang tadi memang diawali dengan pandangan-pandangan refleksi secara teoritik ya, tetapi mungkin bisa kita dengarkan nanti pandangan-pandangan sederhana dan bersahaja dari para pelaku yang memang sudah mengalami betul. Karena saya mulai tergugah juga hadir di sana pada saat berdialog dengan masyarakat. Mereka mengatakan, Pak, kami itu ingin sembahyang, kami itu ingin sholat, tapi kami tidak bisa sholat. Loh, emangnya selama ini nggak ada yang mengajarkan? Apakah penyuluh agama yang ditugaskan pemerintah itu melalui Kementerian Agama tidak pernah datang ke sini mengajarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian? Tidak pernah mampir, Pak. Jadi tidak pernah mendapatkan pembelajaran, tidak. Nah kemudian itu saya follow up di medsos videonya. Alhamdulillah di antara para dai kita yang mungkin selama ini berceramah secara lisan, dakwah bil lisan di masjid, ya mungkin terjadwal. Di antaranya ada yang terpanggil untuk secara rutin setiap minggu nyebrang tanpa dibayar, tanpa diberi amplop, mengajarkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah dari hal-hal yang sederhana, termasuk persoalan-persoalan bagaimana taharah dan sebagainya. Itulah pekerjaan mulia. Nah, itu pengalaman. Baik, konteksnya mungkin kita lanjutkan lagi, bagaimana membangun kapasitas, kompetensi dakwah. Kapasitas bukan saja dalam artian kemampuan secara personal, tetapi juga bisa disinergikan dengan kapasitas secara organisasional, dan itu diharapkan bisa berperan ya dalam rangka untuk mempertajam ya, orientasi dakwah kita dalam rangka menciptakan ya, kemaslahatan, kemajuan umat. Kita persilakan Pak Dr. Hewan Haidir sebagai pemungkas di dalam sesi-sesi musakarah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Riau yang berjuang sekarang di bidang pendidikan dan ini mendapat apresiasi yang tinggi, Bapak Ahmad Hijazi, Sekda Provinsi Riau loh, beliau ini sekarang mengurus pendidikan mulai dari bawah, sangat luar biasa. Hari ini jadi moderator pula. Yang kami hormati juga Nyonya Pak Hijazi yang juga hadir bersama kita, Bapak Doktor Saidul Amin. Ini kedua-duanya panggil abang sama saya karena dari segi usia mau jauh, apalagi Said Abdul Aziz ini mungkin harus panggil kakek sama saya.
Nah kalau senior sudah bicara, 71 tahun umur saya, itu hanya ada 2 pasal yang berlaku kalau senior bicara. Pasal pertama, senior tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau senior salah, kembali ke pasal 1. Artinya senior tidak pernah salah. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, ibu-ibu pernah dengar tidak? Atau ibu-ibu pasti bermain medsos kan? Pernah baca tidak? Tanda-tanda dunia kiamat sudah dekat. Pernah? Pernah? Ya. Bapak-bapak juga pernah baca tanda-tanda dunia kiamat. Artinya kiamat sudah mau dekat ini. Itu banyak sekali di media sosial. Tapi kata Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, sepanjang masih ada orang-orang anak-anak muda seperti Said Abdul Aziz dan kawan-kawan, sepanjang masih ada orang seperti Bapak Ahmad Ijazi, dan sepanjang masih ada orang seperti Dr. Saidul Amin dan kawan-kawan sekalian yang tuna berpikir tentang dakwah Islamiyah, dakwah akidah, dakwah syariah, dunia belum akan kiamat. Itu kata Ustaz Abdul Somad, bukan kata saya. Saya pernah dengar ceramah beliau suatu saat begitu. Begitulah hebatnya. Selama anak-anak muda kita masih concern, masih menaruh perhatian yang tinggi terhadap dakwah Islamiyah, itu kita masih aman-aman saja. Saya salut dan memberikan apresiasi tinggi terhadap tadi presentasi yang disampaikan oleh Said Abdul Aziz dari komunitas pejuang subuh yang sudah berhasil mengubah keadaan sangat drastis sekali ke arah yang lebih baik. Ini luar biasa. Saya juga memberikan penghargaan karena sudah menghadirkan saya dalam muzakarah dakwah kita pada hari ini. Muzakarah politik dakwah. Ya. Pejuang subuh, kemudian ada Ahmad Ijazi dan kawan-kawan yang telah menghadirkan kami sebagai seorang pembicara di sini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, politik dakwah dan dakwah politik itu beda. Politik dakwah dan dakwah politik itu beda. Kalau politik dakwah adalah cara kita untuk merencanakan dakwah dengan lebih baik. Bagaimana kita merencanakan dakwah, bagaimana kita menyusun strategi dakwah, bagaimana kita melakukannya. Itu namanya politik dakwah. Tapi kalau dakwah politik tidak, beda. Dakwah politik itu politik yang menjadi pembicara utama itu politiknya. Jadi dakwah ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Kenapa? Karena politik itu sendiri kepentingan. Tadi Pak Ahmad Jadi sudah sampaikan, politik itu kepentingan. Para ahli menyebut politik itu ada dua jenis. Yang pertama politik tingkat tinggi, high politik katanya, politik tingkat tinggi. Yang kedua politik tingkat rendah. Politik tingkat tinggi itu politik yang menjunjung tinggi sopan santun, etika. Itu adalah politik tingkat tinggi, politik yang beradab. Kalau politik tingkat rendah, nah itu udah politik yang kotor, yang bau, yang menakutkan. Itu politik tingkat kotor. Nah kalau politik tingkat kotor lagi, kalau politik tingkat bawah ini yang ikut memanfaatkan dakwah, oh itu bisa kacau itu.
Bisa saja. Nah oleh karena itu kita mencoba sekarang muzakarah politik. Jadi muzakarah ini adalah tukar pikiran di bidang politik dakwah. Dr. Saidul Amin sebagai seorang ahli filsafat Islam, tadi sudah kita dengar tadi, saya paling takut berdampingan menjadi pembicara di samping beliau ini, karena beliau sangat menguasai filsafat Islam. Jadi cemen saya jadinya di sekolah Ustaz Saidul Amin. Jadi muzakarah politik dakwah itu tukar pikiran kita. Sekarang luar biasa ya, temanya luar biasa. Kenapa dengan dakwah? Kenapa kita harus tukar pikiran tentang dakwah? Itu pertanyaan kita berikutnya kan? Karena sekarang masyarakat kita sedang berubah. Apa yang menyebabkan masyarakat berubah? Yang pertama itu kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Sekarang semua sampai anak kecil pun punya HP. Itu kemajuan teknologi. Dari kota sampai ke kampung main HP semuanya. Itu kemajuan teknologi. Yang kedua apa yang disebut oleh para pakar itu pengaruh globalisasi. Globalisasi itu artinya hampir tidak ada batas-batas antara negara-negara. Antara kita dengan Malaysia, antara kita dengan Thailand, dengan India, hampir tidak ada batasnya. Batas administrasi betul ada, tapi komunikasi antara manusia di India dengan kita, manusia di Thailand, di Jepang dengan kita, nggak ada batasnya. Kita bebas berkomunikasi dengan mereka. Penyebab yang ketiga itu modernisasi. Kita cenderung berusaha untuk menjadi orang modern, dan kadang-kadang salah arah. Jadi yang kita ambil itu tidak hanya yang baik-baik, yang buruk-buruk pun kita ambil dari dunia barat itu. Maka para pakar menyebut, ini maaf nih Pak Sayyid, ya, Dr. Sayyid, masyarakat kita sekarang dan ke depan ini ditandai dengan 3-4 hal. Masyarakat kita, yang pertama masyarakat kita yang disebut volatility. Volatility itu hendaknya masyarakat yang encer lah, gitu ya. Masyarakat seperti itu kita sekarang ke depannya. Yang kedua, masyarakat yang tidak menentu, uncertainty. Itu yang anak-anak UIN ini pasti tahu itu, ya. Anak pasti tahu. Masyarakat tidak menentu, masyarakat yang encer, masyarakat yang tidak menentu. Terus kompleksiti, masyarakat yang masalahnya kompleks, macam-macam masalahnya, kompleks. Terus yang keempat itu masyarakat yang ambigu. Masyarakat ambigu itu artinya masyarakat yang selalu berada dilema. Saya bantu ini mana? Saya tolong ini mana? Saya berjuang ini nanti nggak dibantu. Itu kondisi masyarakat kita. Nggak lagi mampu menyuarakan sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kepentingan tadi. 4 tanda itu yang mendominasi masyarakat kita sekarang dan ke depan. Masyarakat yang encer enggak bagus lah gitu. Ya. Masyarakat yang tidak menentu, masyarakat yang kompleks, banyak masalahnya, terus masyarakat yang serba dilematis. Nah, akibat ini apa yang terjadi? Berubah pola komunikasi. Berubah pola komunikasi dengan masyarakat.
komunikasi pemerintah berubah, komunikasi orang-orang politik berubah, komunikasi dalam masyarakat berubah, komunikasi antara dosen dan mahasiswanya berubah. Nah, kalau itu menyangkut dakwah Islamnya, kalau perubahan itu menyangkut dakwah akidah dan syariat, kan harus hati-hati kita tuh. Kalau itu menyangkut dakwah, berubah. Kenapa berubah? Ya karena dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga pendakwah kita berubah pola pikirnya. Nah, perubahan ini yang tadi disinggung oleh Dr. Saidul Amin, Nabi Muhammad itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sebetulnya kan merubah mindset, merubah pola pikirnya. Tapi Nabi kan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau pendakwah kita terus terpengaruh dengan isu-isu yang kurang baik, nah ini akan jadi masalah. Ini masalah. Terus bagaimana Pak Khidir ke depan ini? Bapak jangan ngomong aja. Bagaimana? Gitu. Bagaimana? Seorang pendakwah itu bagaimana harusnya? Nah, di era sekarang ini tidak boleh tidak seorang pendakwah itu, pendakwah Islamnya, pendakwah akidah, pendakwah syariah, dia tidak hanya cukup tahu saja, tapi harus mahir. Kalau hanya hafal 1-2 ayat seperti Pak Khidir, nggak usah ikut jadi dai deh, nggak usah jadi pendakwah. Hanya 1-2 ayat saja yang hafal, bisa aja begitu. Jadi pendakwah itu harus mahir. Tidak hanya sekedar tahu saja, harus mahir. Dia suka baca Al-Quran, dia baca terjemahannya, sehingga dia bisa menjelaskan nanti ketika berdakwah. Yang kedua, jadi pertama pendakwah itu harus mahir. Yang kedua, pendakwah itu berkepribadian saja tidak cukup. Berkepribadian saja tidak cukup, harus berkepribadian mulia. Akhlak saja tidak cukup, harus berakhlak mulia. Jadi berat loh pendakwah ini. Jadi dia tidak cukup. Saya kan sudah jadi orang baik, tidak cukup jadi orang baik saja, harus terpuji. Orang baiknya harus terpuji. Itu baru berakhlak mulianya. Nah, tema yang diberikan ke saya itu yang ketiga itu bagaimana kita berdakwah terus secara ikhlas. Ikhlas itu komitmen. Komitmen. Itu apa ya? Ya komitmen. Kesungguhan saja nggak cukup. Ikhlas saja nggak cukup, tapi harus ikhlas yang dahsyat. Begitu. Jadi sekedar ikhlas saja, ikhlas kok. Nah, itu semua orang juga bisa bicara begitu. Tapi dia betul-betul ikhlas, luar biasa ikhlasnya. Pengabdiannya luar biasa. Nah, 3 aspek itu harus menjadi pegangan bagi seorang pendakwah. Saya ingin pada bagian akhir ini mengutip pesan nasihat seorang filsuf zaman Yunani kuno, Aristoteles namanya. Izin bro ya, dia udah tahu nih kalau saya ngutip yang Yunani kuno itu udah tahu. Nanti di luar saya ketawain soalnya. Kata Socrates, Aristoteles itu ada 3 aspek. Nah, 3 aspek ini saya lihat dari tadi dimiliki oleh Said Abdul Aziz dengan
pejuang subuhnya. 3 aspek yang dari dulu 400 tahun sebelum Masehi sudah disebut oleh Aristoteles, ternyata sudah dimiliki oleh anak-anak muda kita. Yang pertama apa? Yang pertama pathos. Yang pertama logos. Ethos, pathos, logos. Ya. 3 disebut. Ini dalam bahasa Yunani dia. Ya. Ethos, pathos, logos. Ethos itu apa? Ethos itu seorang pendakwah. Dia harus terpuji kepribadiannya. Nggak boleh punya jejak digital yang tidak baik. Oh, dia dulu di sana, buat curang tuh, nilai dana apa? Oh, di sana dia, nggak jelas tuh. Nah, seorang pendakwah tidak boleh punya catatan digital seperti itu. Itu dia etos. Jadi punya kepribadian yang terpuji. Itu kata Aristoteles. Yang kedua apa? Pathos. Mereka mampu menggerakkan pemerintah daerah untuk membantu menggerakkan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk membantu membangun masjid itu. Dengan bahasa komunikasinya mereka berhasil. Itu pathos namanya. Pathos. Logos apa? Logos dalam dakwah tadi bisa berikan contoh. Contoh tadi itu bangun masjid, bangun ini. Nah, sekarang tidak ada lagi di sana. Parit apa namanya dulu? Parit bugil. Bukan sungai bugil. Sungai bugil. Mirip lah. Saya dengar dari tadi sungai bugil gitu kan. Parit. Ya dulu itu. Tapi sekarang sudah berubah. Contoh. Kalau contoh-contoh itu dijalankan kepada masyarakat, orang percaya. Tapi kalau hanya omong saja, itu omong saja itu betul. Tapi Syekh Abdul Aziz bersama pejuang subuhnya dan kawan-kawannya berhasil memberikan contoh kepada masyarakat. Kalau saya memberikan contoh, orang akan percaya dan akan ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hadirin sekalian, Pak Dokter Hewan Haidir sudah menyampaikan kepada kita bagaimana substansi daripada ikhlas ya, bagian terakhir. Khusus untuk yang ikhlas ini, saya sedikit ingin bercerita. Pada saat melaksanakan ibadah umroh tahun 2013 di kota Mekah, saya diajak oleh salah seorang adik saya yang kebetulan belajar di salah seorang ulama di Mekah, Syekh Ahmad Al-Maliki. Pada saat beliau menyampaikan bimbingan, beliau bercerita bahwa pada suatu waktu Rasulullah itu ada majlis dengan para aulia. Kemudian Rasulullah bertanya, ternyata ada salah seorang aulia yang tidak bisa hadir dalam majelis itu dan bertanya kemana tidak hadir. Nah sementara itu sahabat dari para aulia ini kan banyak yang mungkin kelasnya sudah wali kutub ya, keulamaannya itu sudah punya banyak pengikut, banyak jamaah. Merasa heran kok Rasulullah bertanya, apa sih kehebatannya? Kemudian mereka mencoba untuk berinteraksi, mengunjungi aulia tersebut dan melihat kehidupannya, dan setelah dilihat ternyata tidak ada yang luar biasa. Tetapi apa yang kemudian disaksikan pada saat subuh hari, yang bersangkutan itu setelah sholat subuh bersama keluarganya apa kerjanya? Memasak makanan dan merantangkan makanan itu, dan itulah yang dia panggul pergi ke kampung-kampung, ke hutan, ke perbukitan, bertemu dengan
masyarakat, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajarkan tentang keislaman, dan memberi makan kepada umat yang dikunjungi, yang mungkin mereka tidak pernah tersentuh oleh dakwah. Ternyata di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah SWT, pendakwah-pendakwah seperti ini itu lebih tinggi derajatnya. Bahkan Rasulullah merindukannya. Jadi melihat proses itu, merefleksi daripada itu, maka artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter Haidir tadi, bahwa keikhlasan itu merupakan salah satu hal yang paling utama dalam proses kita berdakwah. Karena nilai keikhlasan itulah nilai yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin itu yang menjadi pengantar pada diskusi ini. Dan di sini hadir beberapa tokoh, ada beberapa pimpinan pondok pesantren yang kita tahu bahwa sosok-sosok beliau-beliau ini juga kita saksikan secara kasat mata keikhlasannya untuk mengabdi di tengah masyarakat. Banyak yang mengabdikan dirinya tanpa pamrih untuk mendidik, mengajarkan masyarakat tentang keislaman. Di sini juga hadir dari BKMT, mungkin juga nanti bisa berdiskusi bagaimana perjuangan BKMT di majelis-majelis taklim. Tapi saya teringat apa yang dilakukan, ya, metode dakwah dari kakek buyut kami Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali itu. Beliau merumuskan bahwa konsep dakwah itu yang pertama adalah dakwah bilhal, yang kedua baru dakwah bilisan. Kalau sekarang kan mungkin orang banyak terpesona dengan dakwah bilisan, tapi efektivitas dakwah itu memang lebih banyak dakwah bilhal. Yang ketiga barulah menurut beliau dakwah bil kitab. Nah, ini ada salah satu kitab yang namanya Perukunan Besar. Tulisannya sangat sederhana sekali. Ini sudah 200 tahun yang lalu ditulis, tapi masih aktual. Hal-hal yang sederhana tentang air bersuci, tentang taharah dan sebagainya, sampai kepada bagaimana menyelenggarakan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, oleh karena itu mungkin hari ini kita buka forum muzakarah ini, diskusi. Mungkin ada beberapa yang ingin memberikan pandangan, pertanyaan ketiga narasumber ini. Silakan. Mungkin di sini hadir Ustaz Ridho, mungkin ada pandangan. Silakan. Silakan. Oh, dari Basnas. Silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan, siapa yang duluan? Ya, Ustaz Ridho mungkin silakan. Ya, mulai ya, silakan. Ya. Mungkin ada pandangannya. Karena pengalaman beliau juga berdakwah di desa, membangun pondok di desa, bagaimana permasalahan yang dihadapi juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Hijazi, kemudian Bapak Dr. Haidir, kemudian Bapak Dr. Sebelamin, dan juga dari Basnas ini ada Ustadz Dr. Junaidi, kemudian
Dewan Syura dari Ujung Subuh, Pak Ustadz Said Abdul Aziz serta Ustadz Muhammad Aras dan Ustadz Jumardi. Alhamdulillah, di kesempatan berbahagia kita telah mendengarkan beberapa pemaparan dari tokoh-tokoh kita yang sangat banyak yang bisa kita ambil dan kita petik hikmah daripada apa yang beliau sampaikan, baik secara teori maupun juga secara praktek. Saya tadi mendengar pemaparan Said Abdul Aziz ketika beliau menyampaikan masyarakat bertanya tentang di mana mereka sholat, sedih juga Pak. Ya, karena kita di Inhil ini kan mayoritas Muslim. Ya mungkin 90% ya, Pak Dr. Junaidi ya dikatakan Muslim gitu. Sampai kita yang berdekatan dengan kota saja masjid sampai tidak ada. Dan alhamdulillah kita perjuangan kawan-kawan dari Ujung Subuh, alhamdulillah saat ini sudah ada di masjid yang sehingga bisa memakmurkan kemaslahatan umat di akhir zaman ini yang begitu banyak tantangan lah yang jelas. Nah, sementara tantangan kita secara ideologi banyak Pak ya. Saya dulu pernah bercerita sedikit saja, mungkin ini masalah kompleksitas juga di dalam masyarakat. Nah, kami kebetulan di desa Sungai Raya bersebelahan dengan desa tetangga ini, dan desa kelahiran kami ada namanya desa Sungai Jinjangan. Dulu baru sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu kejadian sempat mau berdiri gereja. Nah, jadi ini ironis juga Mas Ustadz ya. Jadi masyarakat itu sudah diminta tanda tangan, tapi tujuannya tak tahu ini. Apa tujuannya gitu? Ya, itu juga tidak tahu. Nah, rupanya setelah diselidik, rupanya tujuannya untuk mendirikan gereja. Nah, sekitar pada tahun 2006 kami dulu pernah menyampaikan juga kepada masyarakat, kita ini sebenarnya sudah dikelilingi, ya, dikelilingi. Hampir mayoritas di perbatasan Inhil ini sudah berdiri gereja yang gereja itu mayoritas tanpa izin, ya, walaupun bentuknya kecil-kecil. Mohon maaf kepada kawan-kawan semua, kecil-kecil. Ini kan menunjukkan bahwasanya di Inhil ini yang notabene-nya adalah banyak pendakwah, banyak dai, banyak ahli podium, tapi kita dari segi syiar itu masih kurang. Nah, kemudian kemarin kami sempat juga ke Pulau Burung di SOP itu ada beberapa masjid sudah kosong, ada jamaahnya. Ya, mayoritas jamaah lagi Pak. Ya, ada 4 masjid sudah lebih kurang 8 tahun itu sudah tidak ada jamaahnya lagi. Nah, jadi ini ya tadi bahasa beliau itu anak penyuluh, mana ini. Nah, maka pandangan-pandangan ini udah sekalian kita mungkin sebagai pelaku dakwah, kami yang hari ini di kampung Pak Agus Salim, itu memang satu kampung nih Pak, dengan Pak Agus Salim, mantan ketua DPRD Kabupaten Gilir juga. Nah, jadi sudah alhamdulillah lebih kurang 2 tahun mendirikan pesantren, dan itu pun juga pesantren selalu bersama dengan masyarakat. Jadi kami tidak untuk pengajian yang lain, itu kami minta terus. Nah, jadi kedepannya memang kita kepengen seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz tadi, bagaimana hadirnya Joko Karyan di Inhil semakin banyak. Nah, itu yang kita inginkan. Kebetulan kami pada tahun 98 sampai tahun 2003 itu sempat dekat dengan Joko Karyan dengan sekolah Jogja waktu itu. Nah, itu pandangannya. Hanya saja ada sedikit pertanyaan ini Pak untuk